Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya rindu untuk menyampaikan tentang satu kebenaran, yaitu pengharapan akan kemuliaan. The hope of glory. Dalam Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal yang pertama ayat 15 dan yang ke-20 kita akan baca bersama-sama. Saya percaya kita semua menyimak dengan baik, menerima dengan baik, sehingga ada satu pengertian yang Tuhan berikan, yang kita terima pagi hari ini. Amin saudaraku. Baik, 2-3. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Lebih keras, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Sama-sama katakan amin. Lebih keras lagi katakan amin, saudaraku. Saudara, kita melihat doa Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Doa Rasul Paulus ini bukan supaya jemaat itu sukses, bukan supaya jemaat itu kaya raya atau berhasil. Tetapi saya mempelajari pada bagian ini, Rasul Paulus berdoa untuk hal-hal yang penting, hal-hal yang utama bagi kerohanian dan pertumbuhan iman jemaat. Saudara, ada dua bagian yang saya mau sampaikan tentang doa Paulus ini. Yang pertama, Paulus berdoa supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Saya merenungkan demikian, bisa jadi pada saat itu jemaat mengenal Tuhan dengan cara yang tidak benar. Karena itu Paulus berdoa supaya mereka diberikan roh hikmat dan wahyu. Saudara, kekhawatiran saya adalah orang Kristen zaman sekarang, saudaraku. Di tengah pengajaran yang begitu bebas, di era digital, orang bisa dengar khotbah dari manapun. Saudara, saya khawatir orang Kristen zaman sekarang mengenal Tuhan dengan cara yang tidak benar. Ada orang yang dengan mudah dia menyampaikan sesuatu di media-media online, dan orang menganggap dia sedang menyampaikan firman, tetapi tanpa disadari ada penyesatan-penyesatan di sana. Ada orang yang tiba-tiba muncul dan memiliki banyak pengikut, dan orang sangat senang dengar khotbahnya. Ada orang yang senang karena mereka berkata tidak perlu beribadah, tidak perlu berkomitmen, tidak perlu memberi persembahan. Padahal beberapa dari orang-orang yang menyampaikan hal ini, buahnya itu belum terlihat, saudara. Belum lama muncul, bicara dan mempunyai banyak pengikut. Saudara, firman Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan pagi hari ini saya berdoa, jemaat Tuhan di tempat ini
Tidak demikian. Katakan amin, saudaraku. Anda semua boleh mengenal dengan benar. Saudara, ada dua macam Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Jelas, kita semua setuju hal ini. Tetapi yang kedua adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Tuhan Anda yang mana? Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita, Tuhan yang memimpin dan menuntun kehidupan kita, atau Tuhan yang kita ciptakan dalam pikiran, dalam angan-angan kita. Kita mungkin datang beribadah, kita berjemaat, tetapi gambaran Tuhan itu kita buat menurut keinginan kita. Mengenal Tuhan dengan cara yang kita mau, saudaraku. Karena itu saya memahami kenapa Paulus berdoa demikian. Supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu. Agar kita boleh mengenal Tuhan dengan benar. Yang mau mengenal Tuhan dengan benar, katakan amin, saudaraku. Kebanyakan hari-hari ini kita mengenal Tuhan dengan cara yang kita mau. Orang meng-create dalam pikirannya, memframing dalam pikirannya, memetodekan Tuhan dengan cara berpikir kita. Ada orang-orang yang menjadikan Tuhan itu hanya sekedar menjadi pelayan dari semua kebutuhan dan keinginannya. Kalau dia lagi butuh sesuatu, Tuhan harus sediakan dong. Kalau dia lagi susah, Tuhan hibur aku dong. Kalau orang itu lagi sakit, Tuhan sembuhkan aku dong. Kalau dia lagi bangkrut, Tuhan bangkitkan kembali usahaku dong. Cuman jadi pelayan, saudaraku. Apakah Alkitab mengajarkan Tuhan itu seperti itu? Tidak. Benar, memang Tuhan itu sanggup untuk menyembuhkan. Katakan amin. Tuhan sanggup untuk menghibur. Tuhan sanggup untuk memulihkan. Tuhan sanggup untuk memberkati yang percaya. Katakan amin, saudaraku. Tetapi dengar, Dia adalah Tuhan. Dia adalah Kurios, Dia adalah Raja, Dia adalah penguasa tunggal dalam kehidupan kita dan berdaulat atas kehidupan kita. F. Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, bagaimana Tuhan yang kau percayai? Apakah Dia Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita? Ataukah Tuhan yang hanya menjadi pelayanmu, saudara? Karena itu pagi hari ini, baca sama-sama 2-3. Kenali Tuhan dengan benar, dengan cara yang Dia mau. Katakan kanan kiri saudara. 2-3. Kenali Tuhan dengan benar, dengan cara yang Dia mau. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Doa Paulus yang kedua dalam ayat yang ke-18, supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Ya, dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18 ini. Paulus meminta supaya Tuhan jadikan mata hati kita terang, mata hati jemaat itu menjadi terang. Mengapa, saudaraku? Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Ini penting. Mata hatinya dijadikan terang oleh Tuhan. Agar ngerti. Katakan mengerti, saudaraku. Mengerti pengharapan apa yang terkandung.
Saudara, kata mengerti atau understanding ini sangat penting, saudara. Pengertian ini tidak bisa didapat di bangku sekolah, tidak bisa diraih di bangku kuliah. Kalau kita sekolahkan anak-anak kita bukan untuk mendapat pengertian yang dimaksud pada bagian ini, no. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, itu benar. Tetapi pengertian ini datangnya hanya dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Karena itu saya mendorong jemaat, ayo saudara bertumbuhlah dalam pengertian ini. Tidak bisa datang sendiri, saudara. Ini harus diupayakan, dirindukan, diusahakan dengan sungguh-sungguh. Karena itu firman Tuhan berkata, milikilah rasa lapar dan haus akan Tuhan. Lapar dan haus ini harus menjadi kebutuhan bagi kerohanian kita. Ya, katakan secara pribadi, saya harus bertumbuh dalam kekristenan saya. Masalahnya saya menemukan kita itu tahu banyak hal, tetapi kita nggak mau bertumbuh dalam pengertian yang benar dalam jalan-jalannya, dalam kehendaknya yang menuntun kehidupan kita. Orang tahu banyak hal, orang kaya dalam banyak hal, tetapi mereka itu bodoh dan miskin dalam pengertian-pengertian yang benar ini, saudara. Saya mau sampaikan hal ini, saudaraku, perhatikan baik-baik. Anda bisa punya pencapaian atau punya posisi yang hebat, tetapi kalau pengertianmu tentang hal ini tidak di-upgrade, tidak ditingkatkan, maka hidupmu akan berada satu level dengan tingkat pengertianmu itu. Sekali lagi, orang boleh punya jabatan, orang boleh punya posisi yang hebat, punya pencapaian. Tetapi kalau tingkat pengertiannya tidak di-upgrade, maka hidupnya ya akan sama satu level, ya begitu-begitu saja dengan tingkat pengertian saudara. Karena itu pagi ini saya mendorong, ayo upgrade tingkat pengertianmu itu. Ya, usahakan itu, saudaraku. Lebih banyak lagi mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara, agar pencapaian-pencapaianmu itu tidak menjadi sia-sia. Kadang orang lebih mengusahakan hal-hal yang lain, lebih mengejar hal-hal yang terlihat. Saya pernah sampaikan dalam khotbah saya bahwa apa yang kelihatan itu sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Pagi hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, ayo kejar pengertian itu, bertumbuhlah. Tidak cukup hanya datang ibadah hari Minggu. Ayo bertumbuh, ayo upgrade pengertianmu itu. Ya, mengerti apa, saudaraku? Perhatikan pada ayat yang ke-18-20 tadi. Mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Saudara, dalam panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ada satu pengharapan yang pasti. Katakan amin, saudaraku. Yang membuat saudara dan saya tidak tergoyahkan oleh apapun. Saudara, tadi disampaikan dalam VOP, Tuhan itu tidak pernah janji kok orang-orang yang percaya kepada Dia itu tidak alami masalah. No, Tuhan tidak janji itu. Tuhan juga nggak pernah jamin kok kalau kita itu bebas dari penderitaan, sama sekali nggak ngalami itu. Itu juga bukan cara kerja Tuhan, saudaraku. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah kita memiliki pengharapan. Katakan pengharapan. Di dalam Tuhan ada satu pengharapan yang pasti, membuat kita
tidak tergoyahkan oleh apapun. Katakan amin. Membuat kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Siapa yang mau alami kemenangan demi kemenangan? Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya. Saudara akan alami kemenangan. Dan saya berharap Anda tidak hanya sekedar jadi orang Kristen yang gini, punya masalah dipulihkan, punya masalah lagi dipulihkan, enggak. Tetapi saya mengajak kita untuk kita terus semakin naik, level kita semakin bertumbuh, katakan amin. Dan kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Saudara, ada 4 narasi Alkitab ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yang pertama adalah penciptaan, yang kedua adalah kejatuhan manusia, yang ketiga adalah penebusan, dan yang keempat adalah kemuliaan. Saudara, hal yang pertama, penciptaan. Tuhan ciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Segambar dan serupa dengan rancangannya, dengan maksud dan tujuannya. Ya, sampai di sini saya percaya kita mengerti, kita menangkap saudara. Dalam Kejadian 1 ayat ke-26 juga dikatakan supaya mereka manusia itu berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. Saudara, ini berbicara tentang kualitas ilahi, ya. Kualitas yang Tuhan berikan segambar, serupa dengan Tuhan, dengan rancangannya, dengan maksud dan tujuannya. Supaya manusia itu menghidupi cara hidup Tuhan. Contoh, mengasihi tanpa syarat. Itu Tuhan kita. Kasih agape, ya. Punya pengampunan yang tidak pernah habis. Murah hati. Itulah kualitas Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan manusia. Pada mulanya Tuhan taruh itu dalam diri manusia. Saudara, jika kita hidup dengan kualitas ilahi ini, maka kita itu akan berkuasa di bumi ini sesuai dengan rancangan Tuhan yang Tuhan tetapkan. Percayalah, ketika kita menghidupi ini, apa yang ada di sorga itu bisa terjadi di bumi. Dan yang kedua, kejatuhan manusia. Manusia jatuh dalam dosa. Pertanyaannya gini, jatuh dari mana? Di situ saya tuliskan apa? Jatuh dari, halo? Gak ada orang ya? Jatuh dari mana? Jatuh dari tujuan Tuhan, rancangan Tuhan, keserupaan dari kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saya gambarkan, mulanya Tuhan ciptakan tadi manusia segambar dan serupa dengan Allah dalam rancangannya, dalam maksud, dalam tujuannya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dengar, jatuh dari tujuan Tuhan, drop, turun, levelnya turun, anjlok, saudara. Turun dari rancangan Tuhan, turun dari keserupaan, turun dari kemuliaan Tuhan. Itulah kata berdosa, jatuh dalam dosa. Baca sama-sama tulisan yang di bawah, 2-3. Berdosa bukan sekedar berbuat jahat, lebih keras, tetapi meleset dari sasaran yang Tuhan tetapkan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kata jatuh dalam dosa artinya hamartia, meleset, melenceng dari tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita, saudaraku. Kalau cuman sekedar perbuatan jahat, bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. Tetapi dosa itu telah merubah cara hidup kita. Dan yang dibutuhkan adalah penebusan. Ini yang ketiga ya. Setelah manusia
jatuh dalam dosa, ada karya penebusan Kristus. Maksud penebusan itu adalah apa saudara? Mana suaranya? Lebih semangat lagi, maksud penebusan apa? Dikembalikan ke tujuan semula. Coba bilang kanan kiri. Maksud penebusan dikembalikan ke tujuan semula. Anda lihat ke depan sebentar. Kalau tadi diciptakan levelnya segini ya, segambar serupa dengan Allah dalam maksud, tujuan, dan rancangan Tuhan. Tapi setelah jatuh dalam dosa turun. Oke? Penebusan Kristus membuat kita dikembalikan ke tujuan semula. Jadi di sini kita mengerti bahwa penebusan Tuhan Yesus itu bukan sekedar supaya kita masuk surga. Meskipun saya juga sampaikan demikian, tetapi kalau tingkat pengertian kita hanya cuman sampai di sana, itu dangkal saudaraku. Dikembalikan, bukan sekedar supaya masuk surga, namun ada usaha Tuhan agar manusia itu hidup kembali dalam kemuliaan, dalam rancangan Tuhan, dalam tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupannya. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, perhatikan, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita telah ditebus. Siapa di sini yang percaya hidup saudara sudah ditebus oleh darah Yesus? Lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Katakan kanan kiri. Kalau sudah ditebus, engkau sudah dikembalikan kepada tujuan semula. Yang menangkap katakan amin. Ya, jadi tidak boleh lagi main di bawah. Kalau digambarkan, kalau kita di tempat yang tinggi dalam rancangan Tuhan yang tinggi, dalam gambar dan rupa Allah yang tinggi dalam kemuliaannya, Tuhan gambarkan hidup kita itu seperti burung Raja Wali. Ya, jangan main di bawah. Kalau di bawah itu ayam, saudaraku, ayam kampung. Kalau orang yang suka yang jorok-jorok, yang kotor-kotor, yang gak bermutu itu ayam. Tapi kita itu bukan ayam, saudara. Kita itu seumpama Raja Wali. Level kita itu di atas. Katakan amin, saudaraku. Karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan. Ya, Tuhan mau kita hidup dalam kemuliaannya. Ini narasi yang keempat tadi ya. Jadi setelah kita ditebus, kita dikembalikan lagi kepada kemuliaan Tuhan. Artinya menghidupi kualitas Tuhan lagi. Cara hidup yang mulia. Saudara, tujuan Tuhan bukan sekedar kalau mati masuk surga. Namun, sama-sama baca dengan keras, 2, 3, agar kita kembali serupa dan segambar dengan Tuhan yang mengerti dan percaya. Katakan amin. Dan yang kedua, agar hidup dalam kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Kita punya tujuan yang pasti, katakan amin. Kita punya pengharapan yang pasti. Orang yang menerima ini pasti akan bersuka cita. Berikan lebih lagi tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Anda menangkap ini dengan baik? Amin. Saya berdoa supaya rohmu menangkap pengertian ini, saudaraku. Agar kita sungguh-sungguh mau mengejar Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh hidup dalam tujuan dan rancanganmu. Aku yang telah dikembalikan oleh penebusan itu kepada gambar dan rupa Allah. Aku mau Tuhan hidupku dipimpin dan dituntun oleh Tuhan.
Saudara, dalam perjanjian lama, Yeremia 29 ayat 11, kita semua sudah sering mendengar ayat ini, ya. Yang sudah sering mendengar katakan amin. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yang percaya katakan amin. Sama-sama dengan keras, untuk 2-3, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan lebih keras sama-sama, 2-3, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sekarang bilang untukku, bilang untuk memberikan kepadaku hari depan yang penuh harapan. Kanan kiri saudara, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bagi kita, 2-3, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Katakan yes. Kata harapan itu dalam bahasa Ibrani, ya, tifah. Tulisannya sih tikufah, ya, tapi bacanya tifah. Jadi kalau bahasa Ibrani itu punya arti secara deskriptif atau penggambaran, saudara. Jadi harapan itu artinya itu seperti kabel, ya, kabel. Contoh, speaker yang mengeluarkan suara saya ini, baik di atas itu dan di bawah ini, dia bisa mengeluarkan suara, dia bisa berfungsi karena ada kabel yang menghubungkan antara speaker ini dengan mixer dan power yang ada di belakang. Jadi bisa bunyi karena ada kabel. Nah, pengharapan adalah sesuatu yang menghubungkan kita dengan tujuan Tuhan. Sampai di sini Anda menangkap dengan baik? Amin. Kita, Tuhan, kita sudah ditebus, dikembalikan kepada tujuan dan rancangan, gambar dan rupa Allah. Dan pengharapan kita, itulah yang menghubungkan kita dengan tujuan Tuhan. Agar kita tetap terus terkoneksi. Berarti kalau engkau hidupmu penuh dengan punya pengharapan, maka engkau akan selalu terhubung dengan Tuhan. Orang yang terhubung dengan Tuhan gak akan gampang goyah dan gak akan menyerah, saudaraku. Kalau orang yang sedikit-sedikit menyerah, sedikit-sedikit kalah, saya ragukan apakah dia terhubung dengan Tuhan. Terhubung, ngerti kehendak Tuhan. Ya. Sekali lagi, tadi dikatakan bahwa di tempat ini kita tidak mengajarkan teologi kemakmuran. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Memang Tuhan siap dan rindu memberkati kita. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Tapi kita dibawa Tuhan untuk mengerti, terhubung dengan Tuhan agar mengerti tujuan Tuhan. Contohnya gini, saudara. Buat apa orang kaya raya? Orang Kristen kaya raya banyak uang, tapi kalau pelit, ya, belum terhubung dengan Tuhan. Karena tidak tersambung. Seperti pagi ini satu Fresnel ini mati ya, mungkin karena kabelnya ada masalah gitu, karena tidak tersambung. Coba bilang kanan kiri, kalau kamu gak terhubung, coba bilang dulu kanan kiri, kalau kamu tidak terhubung dengan Tuhan, kamu kayak lampu yang mati ini gitu. Bilang, orang yang berbeda, bilang lagi gantian, kalau kamu gak terhubung dengan Tuhan, kamu kayak lampu yang mati ini. Kalau gak mudeng ya kebangetan gitu saudaraku ya. Ngerti ya saudara ya? Jadi hidup kembali dalam rencana Tuhan ya. Hidup kembali terhubung dengan Tuhan. Ngerti tujuan Tuhan itu apa. Bukan hanya sekedar ketika dengar khotbah.
pendeta atau gembalanya teriak-teriak semangat kalau khotbah, tetapi dari dalam ini, dalam rohnya itu ada pengertian yang Tuhan berikan tadi. Ya, ngerti saudara. Sekalipun mungkin hari-hari ini kondisi saudara secara materi sedang berat, Anda sedang banyak mengalami persoalan dan pergumulan. Tetapi kalau engkau mengerti tujuan, ketika engkau punya pengharapan itu saudaraku, engkau akan tetap terhubung dengan tujuannya Tuhan. Orang yang terhubung dengan tujuannya Tuhan, dia mengerti bahwa kerinduan Tuhan juga. Kita tidak hanya sekedar datang, menerima keselamatan dan hanya diam. Tetapi Tuhan mau pakai kita untuk melayani Tuhan, untuk melayani pekerjaannya, untuk melayani jiwa-jiwa. Dalam perjanjian baru, saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19-20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Katakan amin, saudara. Kalau pengharapan dalam konteks perjanjian baru itu bahasa aslinya bahasa Yunani. Itu dalam Yunaninya dikatakan elpis ya. Nah, apa artinya di belakang tabir? Saudara, kalau kita belajar teologi ya, kita mengerti bahwa sampai saat ini penulis kitab Ibrani ini memang belum dipastikan. Tapi para teolog, beberapa penafsir melihat dari gaya bahasa dari penulisannya. Mereka berkata itu adalah Rasul Paulus, tetapi belum fix, ya. Tetapi yang jelas, dari apa yang kita baca dalam seluruh kitab Ibrani ini, kita mengerti bahwa sang penulis ini sungguh-sungguh menguasai perjanjian lama, ya. Soal keimamatan, soal bait Allah, ya. Karena itu dia katakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dilabuhkan. Saudara lihat di sana. Sauh itu adalah jangkar. Kalau kapal dia berlabuh, dia harus lepaskan jangkar itu supaya kapalnya tidak terbawa arus. Kalau kapal berlabuh di pantai Cilacap, di pelabuhan Cilacap, dan dia tidak membuang sauh atau jangkar, bisa-bisa besok paginya sudah di Semarang, saudaraku, kapal itu. Ngerti ya, saudaraku ya? Jadi itulah guna sauh atau jangkar. Dilabuhkan ke belakang tabir. Artinya tabir apa? Tabir bait Allah. Antara ruang suci atau ruang kudus dan ruang maha kudus. Kita tahu dalam konsep bait Allah di perjanjian lama, di depan itu ada halaman. Di halaman itu ada kolam pembasuhan, ada mezbah korban bakaran. Ya. Lalu di sanalah ketika binatang itu dipersembahkan, maka imam itu masuk ke bait Allah itu membawa darah binatang itu, saudaraku. Masuk ke ruang kudus. Di ruang kudus itu ada meja roti, ada kaki dian, dan ada mezbah dupa. Dan setelah itu melewati tabir, ada ruang maha kudus. Di sanalah terdapat tabut perjanjian Allah. Dan apa yang dilakukan oleh imam, ketika imam itu masuk, dia memercikkan darah korban binatang itu. Dan ketika percikan itu menyentuh bagian atas tabut itu, maka saudaraku, apa yang terjadi? Kemuliaan Tuhan, Shekinah glory itu akan datang atas bait Allah, atas kemah pertemuan itu. Nah saudara, ketika dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang aman dan kuat bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tadi tabir itu adalah
kain yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu kalau imam yang masuk gak bener, gak kudus, mati saudara. Karena itu dikasih tali, kasih lonceng. Kalau gak ada suaranya, wah imam ini gak bener ini, mati. Lalu ditarik keluar. Gak ada yang berani ngambil masuk. Kalau ada yang berani ngambil dalam kondisi gak kudus, juga mati lagi di dalam. Itu dalam perjanjian lama itu seperti itu saudaraku. Ya. Karena itu menjadi imam, menjadi hamba Tuhan, itu juga gak mudah saudara. Saya berdiri di sini menggembalakan, menjadi pemimpin, memberitakan firman. Itu bukan cuman saya itu pinter ngomong atau bisa khotbah. Kalau nggak benar, mati. Mungkin matinya sekarang nggak mati kayak dulu taksek gitu saudara. Tetapi apa? Pelayanannya mati. Nggak ada buah. Daunnya kering. Karena itu saya menjaga sungguh-sungguh hidup saya. Untuk benar-benar boleh layak melayani Tuhan. Kalau enggak, saya tahu konsekuensinya. Saudara, dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya melewati ruang kudus. Bahkan halaman melewati ruang kudus dan masuk ke ruang maha kudus. Di sana dikatakan bagian bawah itu apa? Ruang maha kudus yang dilapisi tabir adalah tempat di mana apa saudara? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tadi Shekinah glory itu. Jadi pengharapan yang kita miliki kepada Tuhan Yesus yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir akan membawa kita ke sana saudaraku. Makanya kita punya sauh yang kuat dan aman. Kapal yang punya jangkar gak akan terbawa gelombang. Orang yang punya pengharapan yang dilabuhkan sampai ke ruang maha kudus, sampai kepada kemuliaan Tuhan, gak akan bergeser, gak akan goyah. Walaupun dunia ini bergoncang, tetapi saudara gak akan kemana-mana. Anda akan tetap terjaga, Anda akan tetap kuat, karena Anda mengerti engkau sudah dilabuhkan oleh pengharapanmu itu sampai ke belakang tabir. Itulah pengharapan yang menghubungkan kita dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan kita itu dahsyat. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangannya lebih semangat lagi saudara. Katakan wow. Luar biasa ya saudaraku. Tuhan kita ya. Tuhan bawa kita kepada kemuliaan-Nya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah-Mu. Pengharapan-Mu telah membawa hidupmu terhubung dengan kemuliaan Tuhan. Saya akan tutup dengan bagian ini. Dalam Mazmur 126, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Anda lihat judul perikopnya apa di sana? Baca sama-sama yuk, dengan keras ya. Orang yang hidupnya terhubung dengan kemuliaan Tuhan, terhubung dengan ruang maha kudusnya Tuhan.
orang yang hidupnya terhubung dengan tujuan Tuhan, pasti akan menyala-nyala. Bacanya yang keras. 2, 3. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang yang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Katakan amin, saudara. Saudara, ini berbicara tentang pemulihan. Ketika hidup kita berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, maka pengharapan yang kita miliki itulah yang akan membuat atau mengakibatkan pemulihan itu terjadi dalam hidup kita. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Saudara, tanah Negeb, ya, kalau Anda yang sudah pernah ke Israel atau nanti mau ke Israel, tapi rupanya jadwal ke Israel dalam waktu-waktu ini mungkin tertunda. Meskipun dari pihak teman saya yang urus ke biro bilang, enggak apa-apa, ini paling Oktober. Dalam hati saya, lah nek perangnya belum rampung, kesana kena rudal malah. Lagi siarah, kena roket malah ya saudaraku ya. Dan yang paling ngerinya lagi apa? Kita kesana malah ketemu Hamas, ditawan oleh Hamas. Loh, Pak Eko mana? Ini ditawan sama Hamas, gak bisa pulang. Wah, repot itu. Nanti begitu pulang kita kasih namanya Eko Hamas. Tanah Negeb itu, kalau Anda ke Israel, maka pesawat itu akan mendarat di Ben Gurion. Itu bandara di Tel Aviv. Saya sudah 2 kali ke sana. Dan dari Tel Aviv kita menuju ke selatan, atau bahasa Latinnya kidul ya. Jadi dari Tel Aviv itu ke kidul, ke selatan itu menuju ke arah Yudea, itu akan melewati padang gurun yang tandus panjang, itu sampai ke perbatasan Mesir, saudara. Nah, itulah tanah Negeb ya. Jadi tanah Negeb itu adalah tanah yang gersang, yang kering, yang tandus. Katakan gersang, kering, tandus. Tetapi yang luar biasa, di sana Tuhan itu sanggup untuk membuat aliran-aliran air yang dikatakan tadi dalam Mazmur tadi, batang air kering di tanah Negeb. Batang air di tanah Negeb. Ya. Tuhan itu bisa, Tuhan itu sanggup dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang tidak mungkin sekalipun. Dengar baik-baik. Ketika engkau memiliki pengharapan kepada ruang Maha Kudus, yaitu kepada kemuliaan Tuhan, kepada Dia, engkau akan alami tanah Negeb, di mana ada aliran-aliran air yang mengalir dalam kehidupan saudara. Ketika pemazmur berkata, pulihkan kami Tuhan, pulihkan keadaan kami. Itu berarti mereka itu sadar kalau keadaan mereka tidak baik-baik saja. Saudara, saya tidak tahu keadaan saudara masing-masing. Apakah hari-hari ini kau sedang melewati tanah yang kering, gersang, tandus? Mungkin kau sedang melewati lebah air mata. Saya ketemu dengan beberapa atau banyak orang Kristen yang ketika ketemu masalah, ketika ketemu persoalan, dia mundur teratur, saudaraku, dari Tuhan. Ketika dalam pertemuan, dia mana? Orang itu mana? Iya, dia lagi banyak masalah, Pak. Saudara, orang yang punya pengharapan itu tidak demikian, saudara. Banyak masalah gak apa-apa, banyak pergumulan.
Saya juga punya banyak masalah. Tetapi kalau banyak masalah hilang, jangan-jangan tidak punya pengharapan. Ingat jangkar tadi. Jangkar kapal aja bisa jaga kapal itu nggak kebawa arus. Apalagi pengharapanmu adalah sauh yang terhubung kepada Allah, kepada ruang maha kudusnya. Jadi goncangan apapun terjadi, lihat baik-baik, maka sauh itu akan memegang kehidupanmu. Engkau tidak akan terbawa arus, engkau tidak akan tergoyahkan, engkau tidak akan kalah, engkau tidak akan takut, engkau tidak akan bimbang. Dan engkau tidak akan pernah menyerah, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Pengharapanmu di dalam Tuhan, itu adalah pengharapan yang pasti. Katakan amin. Bilang kanan kiri, pengharapan kita kepada Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Ya, kita punya pengharapan yang pasti. Kita punya tujuan yang pasti. Yang enggak pasti itu kan situasi kondisi di sekitar kita. Itu enggak pasti. Ya. Musim-musim yang kita lalui itu enggak pasti. Tetapi pengharapan kita kepada Tuhan itu adalah pengharapan yang pasti. Situasi boleh enggak pasti. Keadaan pasar boleh enggak pasti. Keadaan ekonomi bulan depan boleh enggak pasti. Tetapi dengar, pengharapanmu, pengharapanku, pengharapan kita kepada Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang terakhir, baca sama-sama yuk. Semuanya baca dengan suara yang keras. 2, 3. Orang yang punya pengharapan kepada Tuhan. Bentar, tak ajarin. Kalau mau membaca yang keras lantang itu, jangan pakai nada rendah. Orang yang punya pengharapan. Ojo kayak kue, sing buanter. Orang, nah gitu ya. Sama tes-tes, orang gitu. Kurang sedikit naik nada. Orang. Ya, sama-sama. 2, 3. Orang yang punya pengharapan kepada Tuhan, ketika menghadapi situasi apapun, dia tetap punya tujuan dan pengharapan yang pasti. Hidupnya pasti berbeda. Tepuk tangan bagi Allah kita. Siapa yang seperti ini? Angkat tanganmu. Siapa yang seperti ini? Hidupmu pasti berbeda karena engkau punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Tepuk tangan bagi kemuliaan Allah kita.